warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap belajar di rumah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diana Aprilia Heriana. Saya akan mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini saya akan mengajar materi tentang HAKI, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Sebelum masuk ke mata pelajaran atau materi, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian tahu HAKI itu apa? Ada yang udah tahu? Nah, di sini saya jelaskan ya. Pengertian HAKI. HAKI yaitu hak atas kekayaan intelektual. Adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, yang dimaksudnya dengan hak eksklusif dalam ini adalah bahwa hanya pemegang haklah atau pemegang ciptalah yang bebas melaksanakan hak ciptanya tersebut. Sementara orang atau pihak lain atau pihak yang lainnya itu dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak ciptanya. Jadi misalkan orang lainnya itu ingin memakai hak ciptanya itu harus izin kepada hak ciptanya yang dibuat. Nah, pencipta adalah orang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, keahlian, kecekatan yang dituangkan kepada bentuk khas dan bersifat pribadi. Jadi pencipta itu adalah yang disebut orangnya. Nah, kalau ciptaan itu apa? Ciptaan adalah hak dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni. Nah, jadi itu hasil ciptaan yang dilindungi undang-undang hak adalah karya cipta dalam 3 bidang. Yang pertama itu hak cipta bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua itu hak cipta seni. Nah, yang ketiga hak cipta sastra yang mencakup ada beberapa jenis. Yang pertama itu buku, terus ceramah, kuliah, ciptaan lainnya pokoknya sejenis kayak karya tulis kayak gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih alat peraga yang dibuat kepentingan pendidikan, terus ilmu pengetahuan kayak seperti musik, lagu, pokoknya seperti lagu dengan atau tanpa teks itu disebut juga HAKI. Pokoknya ciptaan, maksud dari ciptaan. Nah, terus ada drama musikal, nah tari juga termasuk, koreografi, pewayangan, atau pantomim kayak gitu itu masuk juga. Terus ada lagi seni rupa dalam bentuk seni lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni terapan, terus seni patung, ada lagi arsitektur masuk juga, terus peta, seni batik, sinematografi, terus ada lagi terjemahan juga termasuk, tafsir dan karya lain dari hasil pengalian wujudan tersebut. Oleh karena itu, intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas secara intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang ditimbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, jadi setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya yang diciptaannya. Untuk mendapatkan diperlukan tujuan penerapan HAKI. Nah, tujuan penerapan HAKI itu yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak orang lain. Nah, yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Nah, yang ketiga,
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Lalu bagaimana apabila karya kita tidak atau milik orang lain tidak dilindungi? Nah, itu sudah pasti akan terkena pembajakan atau diberikan sanksi kepada haki tersebut. Sebagai contohnya itu untuk di Indonesia atau di dunia pendidikan saat ini marak adanya pembajakan kayak seperti buku. Nah, itu pasti sudah ramai ya, udah dilakukan lama sekali. Nah, jadi banyaknya faktor pembajakan buku tersebut yaitu menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku tersebut, dan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Nah, jadi sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat. Jadi banyak banget nih gara-gara dia pembajakan buku tersebut, jadi dia harus terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh seiring tingginya permintaan masyarakat. Jadi kebanyakan kan buku itu kadang kayak di Gramedia itu pasti mahal ya. Jadi kebanyakan orang masyarakat seperti membantu, jadi dia melakukan pembajakan. Nah, kadang kita juga sendiri membeli buku itu bukan yang asli ya kan. Jadi kita membeli buku yang bajakan, yang di tempat yang dijual oleh masyarakat itu murah. Contohnya sih ada di tempat suatu universitas itu, sampingnya itu ada toko buku yang dijual bukunya itu murah-murah sekali. Nah, itu tuh untuk kebutuhan kesadaran masyarakat itu harus diberitahu bahwa kalau itu tuh memang melanggar dalam hak cipta buku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip haki. Dalam prinsip hak atas kekayaan intelektual itu ada 4. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreativitas atau kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Nah, jadi dalam prinsip ekonomi itu memiliki manfaat atau nilai ekonomi yang bisa membuat keuntungan kepada pemilik hak cipta tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukuman atau bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya tersebut. Jadi prinsipnya itu harus adil dalam perlindungan hukum. Misalkan dia udah daftar ke Dirjen Haki, ya harus adil gitu. Dia misalkan dilindungi harus tetap dilindungi kayak gitu. Nggak boleh misalkan ada yang melanggar, harus kena sanksi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Jadi kebudayaan itu suatu pengembangan atau ilmu pengetahuan yang dari sastra, seni gunanya itu meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, terus yang keempat yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukuman atau suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, atau lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat bagi haki. Yang pertama itu bagi dunia usaha. Adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak dan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapatkan citra positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Nah, itu yang pertama, manfaatnya haki dalam bagi dunia usaha. Nah, terus yang kedua itu
bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan atau perbuatan curang bagi pihak lain. Nah, jadi gunanya hak ini tuh buat memperlindung ya, pelindung dari kerugian agar tuh orang lain tuh nggak gampang gitu untuk mengambil hak ciptanya tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HAKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HAKI. Nah, itu yang manfaatnya yang ketiga. Terus yang keempat, manfaatnya adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Nah, jadi HAKI itu udah tahu nih, udah pasti misalkan ada yang melanggar dalam karya ciptanya, pasti pasti diberi hukuman gitu orang lain tersebut yang melanggar. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Nah, jadi misalkan kamu udah punya hak nih, hak cipta yang kamu buat. Nah, itu ada orang lain nih yang terjadi peniruan gitu. Nah, kamu bisa memberi sanksi kepada orang tersebut. Nah, terus yang kedua, yang terakhir ini yang keenam. Yang keenam itu pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Nah, misalkan jadi kamu udah punya haknya nih, terus orang lain itu mau meminta izin memakai karya cipta kamu. Nah, terus karya cipta kalian. Nah, itu kalian bisa memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Jadi orang lain, pihak lainnya itu bisa memakai karya cipta kalian. Tapi harus meminta izin terlebih dahulu kepada karya yang menciptakan karya tersebut. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu macam-macam HAKI. Macam-macam HAKI yang dapat kita ketahui ada 6. Yang pertama itu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, yang terakhir desain tata letak sirkuit terpadu. Sebelumnya kita akan memulai dari hak cipta terlebih dahulu. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang atau ruang lingkup dari ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang bersama-sama yang atas inspirasinya langsung suatu ciptaan berdasarkan pikirannya atau imajinasi, kecekatan, keterampilan, terus keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi. Jadi hak cipta itu yang ada di pemikiran seseorang terus diapresiasikan dalam menciptakan hak cipta tersebut. Itu disebut dari hak cipta. Dari hak cipta ini tuh kita paling sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu kayak melekat pada musik, terus film, buku, karya tulis, lukisan, terus seni rupa, seni tari, pertunjukan, pokoknya yang sangat luas sekali gitu. Karena memang hak cipta ini tuh timbul secara otomatis. Misalnya contohnya itu kayak kalian bisa lihat dari fotografer, dia tuh motret terus kemudian hasil karyanya itu dia upload kan ke media sosial atau dipublish di Instagram, Facebooknya, terus nanti nah itu langsung dilindungi oleh negara karena memang sudah otomatis, jadi tidak perlu lagi didaftarkan ke negara seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua tentang hak merek. Hak merek adalah
Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau barang dan jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Nah, ya memang jadi hak mereknya itu gunanya ya untuk membedakan antara perusahaan yang ini dan perusahaan yang lainnya. Jadi merek itu dapat mempermudah produsen dan konsumen untuk membedakan satu sama lainnya. Nah, di sini terdapat adanya jenis merek. Yang pertama itu merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Nah, yang kedua itu merek jasa. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lain. Nah, contohnya itu dari merek jasa seperti ojek online, terus salon, barbershop, pokoknya yang menyediakan bidang jasa. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga itu merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan barang atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Nah, barang kolektif itu misalkan dia memperdagangkan jasa dan barang, ada jasa dan barang. Nah, kayak gitu. Seperti di sanggar saya menyediakan pelatihan tari. Itu kan termasuk pelatihan jasa juga kan? Termasuk jasa juga. Nah, terus di sanggar itu menyediakan penyewaan barang. Nah, itu juga termasuk dalam bidang jasa dan barang juga. Terus di dalam hak atas merek itu adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik mereka yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang itu beberapa orang yang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Jadi harus mempunyai kesepakatan dalam seseorang untuk melakukan memberi izin kepada orang lain untuk memakai merek orang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, merek adalah sebuah tanda, gambar, warna, nomor, angka, huruf atau gabungan semuanya yang mencirikan suatu produk, membedakan dipergunakan barang atau jasa. Nah, itu paling simpel sekali ya. Merek seperti merek laptop, terus TV, pokoknya semua merek yang atau logo itu mempunyai simbol yang berbeda-beda untuk menyimbolkan suatu perusahaan agar dapat mudah dikenal oleh semua konsumennya. Jadi, dalam hak merek itu harus segera didaftarkan. Jika tidak didaftarkan, maka tidak dapat perlindungan dari negara. Nah, yang ketiga itu hak paten. Hak paten itu adalah perlindungan yang diberikan untuk invensi teknologi berupa produk dan proses. Contohnya itu seperti laptop. Di laptop itu kan ada teknologi kan. Nah, di dalamnya itu karena ada fungsinya gitu di dalam laptopnya tersebut. Nah, itu termasuk dalam hak paten. Nah, contohnya lagi itu seperti obat-obatan. Karena itu ada formula atau proses membuat suatu obat itu bisa dipatenkan juga. Jadi misalkan obat itu kan membuat obat itu ada prosesnya.
Nah, jadi itu bisa dikatakan dalam hak paten. Nah, misalkan nanti kita mendapatkan paten di bidang teknologi kayak tadi itu, harus segera didaftarkan ke Dirjen Haki. Jika tidak didaftarkan, artinya itu belum dilindungi oleh negara. Selanjutnya yang keempat yaitu desain industri. Desain industri itu kita bicara tentang bentuk. Kalau tadi itu paten bicara tentang fungsi suatu teknologi. Kalau desain industri itu kita bicara tentang bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang unik, yang mempunyai nilai estetika, maka itu bisa didaftarkan di dalam desain industri. Contohnya itu seperti kita membuat suatu kursi, terus membuat box nasi, makanan. Di situ kan ada bentuknya kan, nah itu merupakan desain industri. Terus kita bicara tentang bentuk yang tadi 3 dimensi estetikanya, maka jadi misalkan desain industri itu membicarakan tentang 2 atau 3 dimensi. Nah, misalkan bicara tentang 2 atau 3 dimensi itu termasuk dalam desain industri. Jadi dalam desain industri itu harus didaftarkan. Jika tidak didaftarkan, tidak dapat mendapatkan perlindungan dari negara. Selanjutnya yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah semua informasi di bidang bisnis atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi karena dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Jadi contohnya seperti ini. Saya mempunyai resep rahasia keluarga. Nah, saya mau membuka restoran baru. Pasti manggil chef dong. Nah, di saat kita mau memakai chef tersebut, kita harus memberitahu chef tersebut bahwa ini adalah resep rahasia keluarga. Kita harus memberitahunya. Jadi chef itu nggak boleh memfotokopi apalagi mensebarluaskan resep keluarga yang sudah diberitahu oleh sang pemiliknya. Nah, misalkan chefnya misalkan keluar nih resign, dia itu harus mempunyai perjanjian kerahasiaan agar tidak membawa resep keluarga itu sebarluaskan ke orang-orang di luar sana. Jadi harus apalagi misalkan chef itu mau buka restoran sendiri ya kan, makanya kita harus membuat surat perjanjian. Nah, itulah dinamakan rahasia dagang. Jadi rahasia dagang tidak dijaga kerahasiaannya atau disebarluaskan secara terbuka oleh pemiliknya, bukan menjadi rahasia dagang lagi. Jadi rahasia dagang itu ya kerahasiaan itu terjaga, tidak boleh disebarluaskan. Yang selanjutnya itu yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu atau singkatnya itu DTLST. Itu kita bicara tentang desain atau penempatan komponen listrik dalam papan elektronik yang ada. Kalau kita bongkar alat elektronik, di situ ada komponen listrik yang disusun berdasarkan satu susunan sendiri. Nah, jadi memang susunan desainnya itulah yang dilindungi oleh hak DTLST ini. Karena jika komponennya kita cabut, nanti penempatannya atau yang diubah itu penempatannya bakal beda lagi. Jadi karena itulah DTLST ini tadi dengan menempatkan komponen listrik itu sendiri bisa dilindungi oleh Haki. Untuk mendapatkan DTLST ini tadinya tuh harus didaftarkan dahulu ke Dirjen Haki agar bisa dapat dilindungi. Jika tidak sempat mendaftarkan, maka perlindungannya itu tidak ada.
tentang materi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta itu tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan dari negara, cukup dipublikasikannya aja. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Tadi kan yang termasuk hak cipta itu kan merupakan kayak pencipta buku, terus tari, musik, fotografer, terus dan lain-lainnya. Jadi yang menciptakan dalam hak cipta ini hanya perlu untuk dipublikasikannya aja, jadi tidak perlu didaftarkan dalam Dirjen Haki. Selanjutnya yaitu yang kedua hak merek. Yang ini hak merek itu harus dapat didaftarkan oleh negara. Jadi perlindungannya itu hanya 10 tahun. Bisa diperpanjang kalau misalkan berakhir. Yang ketiga itu hak paten. Hak paten itu perlindungannya itu 20 tahun. Harus didaftarkan. Kalau misalkan berakhir, semua orang bisa meniru, boleh menggunakan tanpa izin atau dijual kembali. Nah, selanjutnya yang keempat, desain industri. Desain industri ini harus didaftarkan, masa perlindungannya itu hanya 10 tahun. Kalau perlindungannya itu berakhir, tidak bisa diperpanjang. Oleh karena itu, orang bisa dapat meniru, bisa dapat mengadopsinya juga. Jadi desain industri itu masa perlindungannya hanya 10 tahun. Terus yang kelima selanjutnya rahasia dagang. Tadi kita sudah bahas ya, tidak perlu didaftarkan juga sepanjang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Jadi rahasia dagang yang tadi kita sudah bicarakan memang tidak perlu lagi untuk didaftarkan ke Dirjen Haki, hanya perlu dijaga kerahasiaannya aja agar orang-orang lain itu tidak tahu kerahasiaan dagang tersebut. Nah, yang keenam itu desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST yang harus didaftarkan lewat perlindungan dari negara dan masa perlindungannya itu 10 tahun dan kalau berakhir itu 10 tahun tidak bisa diperpanjang. Jadi DTLS ini harus didaftarkan ke Dirjen Haki dan masa berakhirnya itu hanya 10 tahun. Jika 10 tahunnya itu berakhir tidak bisa diperpanjang. Demikian materi yang saya sampaikan tentang Haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.